Halo Rebaners tercinta, bagaimana kabarnya? Kali ini Mimin bakal review film Komando 2 The Black Money Trail tahun 2017 yang merupakan lanjutan dari Komando 1 yang juga masih dengan Komandan Karan Piercing Dogra. Komandan Karan yang menuju Taiwan untuk menyelidiki Black Money yang menyengsarakan warga miskin di India. Karan mendapatkan informasi bahwa mereka beroperasi dari luar negeri. Uangnya dipindahkan dari luar yang bersumber dari Malaysia. Gak usah lama-lama lagi, kita bahas filmnya guys. Di awal scene di negara Taiwan, kita diperlihatkan sang kapten dengan gagah berani menuju sebuah markas untuk mencari seseorang guna menggali informasi mengenai Piki Cada. Dan setelah cukup mendapat informasi jika Piki Cada telah kabur ke Malaysia, ia lalu meminta partnernya untuk menembaknya guna mengelabui aturan penangkapan agar dia bisa membunuhnya. Setelah Kapten Karan sembuh dan pulang dari rumah sakit, Kapten Karan yang kini bergabung dengan Special Cell Unit, sejenis pasukan khusus, mendapat informasi jika Piki Cada dapat berubah wajahnya, sehingga sulit untuk mengidentifikasi yang manakah yang asli. Lalu pemerintah India yang dipimpin oleh Lena membentuk sebuah tim untuk menyelidiki leader operasional Black Money, yaitu Piki Cada, dengan merekrut anggota. Yang pertama ACV tawarkan. Yang kedua Inspektur Bhavna Reddy. एनकाउंटर को अपनी सुपारी सबसे काबिल ऑफिसर जफर हुसैन. Yang ketiga Jafar Hussain, seorang hacker. 2 1 Not bad. Welcome to the force. Dan terakhir perwira polisi yaitu Pandey. Ketika mereka bertemu di bandara, Karan menggantikan posisi Pandey setelah dia melakukan ancaman terhadap Pandey. Tiba di Malaysia, mereka berempat bertemu dengan kedutaan besar India. Setelah itu mereka bertemu dengan Piki Cada yang menggunakan kursi roda dan istrinya bernama Maria. Lalu Piki dengan penuh emosi menjelaskan jika ia korban dari para politisi. Suatu malam Maria menemui Karan. Ia menjelaskan bahwa dirinya dan suaminya menjadi korban berkaitan dengan Black Money. Maria menceritakan mengenai kehidupannya bersama dengan suaminya kepada Karan. Maria mengatakan bahwa suaminya merupakan banker sukses di India. Suatu hari dia bertemu dengan klien pembisnis India dan juga pemimpin politik, berkumpul untuk membahas keuangan mengenai uang gelap di perusahaan Piki. Namun Piki menolak dan langsung meninggalkan pertemuan tersebut. Pagi hari suaminya diculik sehingga membuatnya trauma. Sejak kejadian itu,
keuangan Piki Cada berkembang pesat dan membuatnya semakin sibuk. Hingga suatu hari ledakan terjadi di dalam mobil, di mana Piki mengalami kelumpuhan, sementara anak mereka tewas. Maria meminta Karen untuk bekerja sama menangkap seseorang yang ingin melumpuhkan mereka berkaitan dengan black money. Keesokan harinya, Karen bersama timnya dan juga Maria serta suaminya bersiap untuk menuju Thailand melalui jalur laut. Di saat itu mereka diserang sekelompok orang bersenjata, namun mereka dapat melumpuhkannya. ऊपर जाना होगा। करण तुम थोड़े पागल थे मुझे पता था। Tiba di Thailand, Karen pergi dengan Maria dan suaminya menggunakan mobil sambil mengancam Bapna. Sementara Baktawar dan Japar ditinggal pergi. Japar menemukan motor, dia pun berusaha mengikuti Karen. Di tengah perjalanan, Japar bertemu dengan Bapna yang diturunkan di tengah jalan oleh Karen. Tiba di suatu tempat, Karen menyadari bahwa Maria merupakan otak dari adanya black money dan telah membohonginya. Karen lalu mengancam akan membunuh suami Maria, yang ternyata merupakan tangan kanan Maria dan juga dia tidak lumpuh. Maria yang tidak ingin rahasianya terbongkar, ia lalu membunuh tangan kanannya tersebut dengan menembaknya. Lalu Maria menembak mati Japar yang baru tiba bersama dengan Bapna. Maria bersama dengan pasukannya kabur meninggalkan Karen dan Bapna. Lalu Karen dan Bapna berupaya mengejar Maria. Ketika mereka bertemu dengan Maria, keduanya diserang oleh sekelompok orang. Karen dan Bapna sanggup mengatasi mereka. Kemudian Karen meminta Maria untuk memberikannya file mengenai black money. Seketika Baktawar datang dan membawa pergi Maria dan kafe tangan kanan Maria yang lainnya. Setelah itu datang polisi India yang langsung menangkap mereka. Karen dan Bapna menyadari bahwa Baktawar telah bekerja sama dengan Maria. Setelah tawar-menawar, mereka pun dibebaskan. Di hari berikutnya, Karen dan Bapna berusaha mencari petunjuk dengan menyaksikan sebuah video. Mereka menemukan sebuah video di mana tangan kanan Maria memberikan kitab suci kepada seorang wanita bernama Erika. Karen dan Bapna lalu pergi menuju kediaman Erika. Namun Erika ditemukan tewas. Mereka berdua lalu menemukan petunjuk berikutnya dengan menemukan handphone. सोफा की सीट के नीचे इसका फोन पड़ा था। Karen dan Bapna menemukan video di dalam handphone tersebut. Mereka berdua berupaya mencari tahu video tersebut, hingga akhirnya menemukan sebuah petunjuk di mana Erika memberikan kitab suci kepada seorang pria bernama Jimmy. Karen dan Bapna memantau pergerakan Jimmy. Mereka berdua menemukan informasi bahwa Jimmy melakukan pencucian uang di tempat umum. Sesaat kemudian, Karen pergi menuju kediaman Jimmy, menggali informasi sementara Bapna berupaya untuk mengulur waktu sekaligus memantau Jimmy. Karen berhasil menemukan ruangan khusus tempat perangkat lunak milik Jimmy. Seketika Jimmy datang, Karen lalu membuat Jimmy pingsan. Ketika Jimmy terbangun, Karen memberikan kembali perangkat lunak kepada Jimmy, yang merupakan perangkat yang dapat meretas identitas dan kata sandi para nasabah sehingga Jimmy dengan mudah memindahkan uang mereka ke rekening miliknya. Sesaat kemudian, Jimmy menerima telepon dari Maria, dan Karen meminta Jimmy mengangkat telepon tersebut. Tiba di suatu tempat, Jimmy memberikan software miliknya kepada Maria. Seketika Karen dan Bapna berupaya menangkapnya, namun Maria berhasil kabur setelah dia membunuh Jimmy. Di malam harinya, Maria dan KP merencanakan untuk pencucian uang dengan memanfaatkan akun warga Tripoli
sebab tidak akan ada yang curiga. Dan juga Tripoli merupakan negara bebas. Hingga suatu hari, Karan dan Bapna berupaya menangkap Maria di atas gedung. Ketika itu Maria menggunakan software tersebut ke sebuah perangkat keras untuk melakukan aksinya melakukan pencucian uang. Karan berupaya menghentikannya hingga terjadi perkelahian dengan Kape dan Baktawar. Karan berhasil melumpuhkan Kafe dan Baktawar. Karan lalu menghampiri Maria, namun Karan meminta Maria melanjutkan pencucian uangnya sehingga selesai. Karan menjelaskan kepada Maria bahwa Maria telah mengirimkan sejumlah uang yang banyak untuk kepentingan sosial untuk warga miskin di India. Dan Baktawar yang bekerja sama dengannya hanya berpura-pura mati. Seketika Baktawar bangkit dan bergabung dengan Karan. Karan lalu menjelaskan kepada Maria mengenai kerja sama dengan Baktawar. Dan dia menjelaskan telah menukar software yang telah digunakan Maria. Kemudian Maria berusaha pergi, meninggalkan mereka. Seketika Bapna menembak Maria hingga tewas. Dan film pun selesai. Nah, para rebahaners tercinta, mungkin segitu aja alur cerita Komando The Black Money Trail dari Mimin. Nanti setelah ini kita akan bahas juga Komando 3-nya. Mungkin segitu aja dari Mimin. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Saya mewakili rebahan seluruh dunia mengucapkan terima kasih. Premios, Jakun Lun Cinta Luna.